Guys, jadi dari dulu aku tuh selalu nyatet apapun di HP guys. Jadi mulai dari ide-ide gak jelas, jadwal, dan planning-planning aku, itu tuh aku semua nyatet di HP. Tapi ada satu masalah. Tiap kali pas aku buka HP aku mau nyatet, tiba-tiba ada notifikasi dan aku langsung ke distract kayak, Instagram. Nah, dari yang tadinya aku cuma mau buka notes terus aku nyatet apa yang ada di otak aku, tiba-tiba aku jadi doom scrolling selama sejam lebih. Iya, ini masalah aku sih. Jadi, buat ngelawan masalah itu, aku decide buat buang HP aku. Dan aku beli notebook. Iya, ini aku beli yang kecil supaya bisa masuk ke kantong, jadi aku bisa bawa kemana-mana. Nah, jadi aku tuh mau cerita pengalaman aku ganti ke notebook selama 30 hari. Jadi aku mulai nyatet di notebook, dan aku udah nggak pakai HP aku lagi buat nyatet. Dan yang lucu ya guys ya, ketika aku nyatet di notebook, walaupun zaman dulu juga aku nyatet di HP sama aja kan, kayak aku tulis apapun yang ada di otakku ke dalam HP kan, jadi basically sama aja dong. Tapi ternyata aku malah lebih inget ketika aku nulis sendiri di notebook ini. Aku gak tahu kenapa, tapi itu unik sih. Terus karena aku penasaran, jadi aku cari jurnalnya dong, kayak kenapa kalau misalnya kita nulis itu jauh lebih inget ketimbang kita nulis di HP. Terus aku menemukan sesuatu yang menarik guys, dan alasannya menurut aku masuk akal banget sih. Nah, jadi menurut jurnal yang aku baca, jadi ketika kita tulis di notebook itu, kita tuh harus ngeproses apa yang kita tulis kan, karena kita nggak bisa nulis secepat kita ngetik. Jadi kayak secara gak langsung tuh kita udah nge-plan dulu apa yang mau kita kerjain atau apa ide kita gitu, dan kita harus ngertiin banget ide kita gitu, supaya kita bisa nulis dengan cara yang lebih efisien dan sesingkat mungkin, karena kita nggak mungkin nulis sebanyak yang kita tulis kalau kita pakai keyboard. Nah, sekarang kalau misalnya aku buka notes aku tuh bisa tinggal ke halaman-halaman sebelumnya, dan aku bisa ngeliat gitu loh, kayak ada ide apa yang belum aku kerjain, atau misalnya, oh kemarin aku kepikiran ini, atau kemarin aku kepikiran itu, dan di satu sumber aja gitu. Jadi, aku panggil buku ini brain dump book. Ya, jadi ini cuman buat tumpahin semua yang ada di otak aku. Bahkan kalau misalnya aku lagi lapar, aku tulis, aku lapar. Ya. Tapi itu membantu, kalian coba deh, itu unik guys, itu bener-bener unik. Nah, tapi sama seperti halnya buat orang-orang engineer, dimana kita mau sesuatu tuh yang terbaik, terefisien, dan emang segala sesuatu tuh dibikin emang ada tujuan khususnya gitu. Jadi, aku punya masalah lain, sekarang aku punya banyak banget notebook. Dimulai dari buku kecil ini satu, sekarang aku punya segini banyak guys. Ini ada 5, dan masih ada satu lagi di dalam tas aku. Nah, dari orang yang punya notebook 6 biji dalam sebulan, dan ganti-ganti terus, aku mau kasih tahu kalian tips beli notebook, menurut aku ya, ini menurut aku, supaya kalian tuh bisa mulai cobain nulis apa yang ada di otak kalian di dalam notebook, dan itu akan sangat membantu banget guys. Buat aku sih bantu banget ya, aku nggak tahu kalau buat kalian, tapi kalian boleh coba sendiri. Jadi, kita akan bahas satu-satu. The Planner. Ini notebook, atau mungkin orang biasa sebutnya planner. Ini tuh planner tahun 2025. Jadi uniknya itu, di buku ini tuh kita ada tanggal-tanggal lagi tuh. Nah, di tanggal-tanggalnya ini, kita tuh bisa tulis kayak dari jam berapa sampai jam berapa, kita mau kerjain apa aja tuh, kayak basically kalender kalian dipindahin ke buku. Ini fungsinya buku ini buat aku. Jadi tiap pagi atau sehari sebelumnya, aku bakal ngecek buku ini, aku bakal ngeliat kayak, oh aku ada apa aja buat besoknya. Jadi aku udah punya mental preparation, oh besok aku harus kesini, sini. Jadi ini fungsinya buku ini buat aku. Nah, di buku ini itu tuh ada uniknya guys. Ini sih emang orang Jerman tuh mikir tuh kadang agak kelewatan pinter gitu ya. Emang dibikinnya tuh bagus banget gitu. Kalian lihat di pinggir sini, ini tuh ada sesuatu yang bisa disobek gitu loh. Nah, ini disobek fungsinya supaya kalau misalnya kalian sobek, terus kalian mau buka ke halaman yang belum kalian isi, kalian tuh tinggal taruh jari di sini, terus kalian buka. Jadi ketahan, yang belum diisi tuh langsung ketahan di bawah sini gitu loh. Karena yang udah keisi kan kalian sobek kan. Jadi kayak kalian langsung buka ke halaman yang kalian lagi mau tulis. Dan itu keren banget guys, menurut aku itu keren banget sih. Itu bener-bener keren banget, aku gak kepikiran sampai aku beli buku ini. The Playbook. Oke, lanjut ke buku selanjutnya. Nah, jadi 3 buku ini tuh sama persis kayak yang ini, yang kecil ini.
Cuman yang kecil ini kan bisa aku bawa kemana-mana. Nah, kalau yang ini tuh aku pikir kayak kalau misalnya ada ide yang lebih penting, aku masukin ke buku ini. Jadi awalnya fungsinya tuh buat itu. Tapi ternyata aku baru nyadar kayak pas aku nulis di kertasnya tuh ada banyak jenis kualitas lagi guys. Jadi ada yang kertasnya lebih tebal, ada yang kertasnya cepet kering tintanya, jadi nggak belecetan kalau misalnya kalian nulis. Dan aku jadi cobain semua jenisnya ini, sampai aku ketemu satu buku yang menurut aku pas banget buat ide aku. Nah, dari 3 buku yang aku cobain ini, terakhirnya aku beli satu buku terakhir guys, yaitu buku yang ini. Nah, buku yang ini tuh buku ide aku yang bener-bener penting aku masukin ke sini semua. Jadi, kalau yang ini sekarang isinya ide-ide random banget, semuanya aku tulis di sini. Kalau yang ini tuh bener-bener ide yang menurut aku lebih worth it buat di pursue gitu. Jadi, semua aku tulis di sini. Aku nggak tahu ini bukunya merek apa. Aku ketemu di toko buku, toko alat tulis, toko buku. Dan aku suka sama buku ini tuh karena dia nggak ada garisnya guys. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini tuh semuanya pakai dot gitu loh. Dan enaknya kalau misalnya kalian lagi mau ada gambar misalnya, kalian lagi mau gambar sesuatu, kita tuh jadi bebas gitu loh, kayak mau gambarnya kayak gimana. Misalnya kalian kayak lagi mau sketch desain kalian. Jadi kalian tinggal gambar kotak segala macam gitu dan gambarnya jelas, nggak kehalang kayak buku tulis yang ini. Kalau buku tulis yang ini kan ada garis-garisnya. Kalau yang ini tuh cuma titik-titik doang. Jadi ini enak banget kalau misalnya kalian mau nge-sketch sesuatu. The Brandom. Nah, jadi ini buku yang aku bawa kemana-mana sekarang saat ini. Ini tuh Moleskine. Iya. Ini buku ukurannya A5, A6. Ini harganya emang lebih mahal dibandingin buku-buku tulis aku yang lain. Cuman menurut aku kalau aku bawa kemana-mana kan ada kemungkinan kena air segala macem. Jadi aku mikir sekalian aja aku beli yang agak bagusan dan lebih tahan lama. Jadi ini emang buat di-abuse kan bukunya kan. Nah, biasanya tuh buku ini aku bawa satu paket sama pennya. Ini aku pakai Sarasa yang biasa. Karena dari SMA aku pakai Sarasa, jadi aku udah terbiasa sama pen ini. Jadi aku suka banget sama pen ini. Jadi aku bawa kayak gini. Dan ini bisa masuk ke kantong jeans kalian. Ini enak banget menurut aku bukunya ukurannya. Nah, kedua yang enak dari buku ini, selain kertasnya bagus dan tebal dan cepet kering, nah ini tuh bukunya pakai millimeter block. Aku jujur lebih prefer dia nggak millimeter block, tapi karena Moleskine aku ketemu yang ini, jadi ya udahlah nggak apa-apa millimeter block. Tapi sekarang millimeter blocknya dia garisnya nggak tegas guys, jadi garisnya tuh kayak agak pudar gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nulis horizontal pun, kalian tuh nggak keganggu sama si millimeter blocknya. Karena kalau ada millimeter block yang garisnya setebal garis yang horizontal kayak buku tulis kita, kan jadi kayak ada garisnya gitu, annoying banget kan liatnya kan. Yang ini sih aku nggak ngerasa kayak gitu ya, dan menurut aku ini enak banget sih dipakainya sih. The Journal. Nah, kalau buku yang ini aku tuh beli buat journaling. Jadi aku bisa nge-track aku pergi ke gym atau enggak, aku pergi keluar kamar atau enggak. Nah, yang bagian sini, ini tuh aku terinspirasi dari Bang Raditya Dika. Dia tuh bilang, dia tuh mulai nyatet kejadian yang paling berkesan di hari itu. Dia tuh jadi bilang, dia tuh bisa ngelihat kayak, oh bulan lalu dia ngerasain apa aja gitu. Jadi dia bisa dapet bahan-bahan buat stand up komedinya dia gitu. Kalau buat aku sih, aku buat nge-reflect balik aja kayak, oh ternyata bulan lalu aku pergi ke sini, aku ngerasain ini. Jadi kayak keinget lagi gitu loh memorinya. Unik sih menurut aku sih, pengalaman ini unik banget sih. Terlebih di bagian journaling ini. Karena dari kecil, namanya cowok kali ya, mungkin aku tuh gak pernah nulis diary sama sekali, apalagi journaling. Itu aneh banget. Dan ternyata ketika aku nulis ini tuh bener-bener ngebantu di sisi aku tuh jadi banyak nge-offload pikiran-pikiran aku yang kayak misalnya, oh kemarin aku pergi sama temen aku, ada kejadian ini. Aku tuh mau coba inget terus kan di otak aku kan. Nah, ketika aku udah tulis di buku ini, jadi aku tuh gak perlu mengingat itu lagi. Jadi kayak bener-bener itu bisa aku lupain secara total, otak aku kosong. Iya, otak aku kosong. Jadi aku tuh bisa refresh memori aku, jadi bener-bener pure blank. Setiap hari itu aku bener-bener start dari nol lagi. Jadi aku tinggal baca buku planner aku, hari ini ngapain aja, aku langsung isi sama memori yang aku butuhin buat ngelakuin itu. Dan menurut aku, itu tuh sesuatu yang aku gak bisa dapet ketika aku nyatet pakai HP. Karena ketika aku nyatet pakai HP, adanya aku habis nyatet, aku doom scrolling. Bisa sampai 2 jam kadang-kadang. Dan itu mengerikan sih menurut aku sih, akhir-akhir ini aku baru nyadar kayak
ternyata ini ngambil waktu aku banyak banget. Jadi makanya aku mulai nyatet di notebook ini sekarang ini. Nah, menurut kalian make sense nggak kalau misalnya kalian mulai pindahin catatan kalian dari HP ke notebook? Dan kalau misalnya menurut kalian nggak make sense, tulis di bawah kenapa. Dan buat kalian yang ngerasa itu make sense buat mulai nulis di notebook, aku tuh mau nyaranin jangan ngehemat di bukunya dan di pennya. Kalian beli aja satu buku dan satu pen yang enak banget buat kalian pakai, dan kalian suka banget nulisnya pakai pen itu, supaya bikin kalian tuh jadi semangat buat nulis gitu loh. Karena awal-awalnya aku mau coba nulis di buku ini, aku tuh pakai pen yang bener-bener gak enak banget. Kadang-kadang pas aku mau nulis tintanya macet lah, gripnya nggak enak banget, tangan aku habis nulis pegel, aku tuh bener-bener gak suka banget sama pennya. Dan ketika aku akhirnya keluarin duit secara terpaksa buat beli Sarasa, karena di sini harganya 2 kali lipat, dan aku jadi bener-bener start sih nulis di notebook terus-terusan setiap hari. Dan itu ngebantu banget sih menurut aku. Itu kayak aku unlock superpower baru, aku unlock my second brain. Ya, itu agak lebay sih sebenarnya sih. Nah, aku tunggu kalian yang udah nulis di notebook dari lama, atau bahkan yang baru mau mulai nulis di notebook, baru mau coba-coba, tag aku di Instagram, kayak aku mau ngeliat pilihan pen apa dan buku apa yang kalian pilih buat sebagai notebook dan pen pertama kalian, oke? Kalau misalnya kalian suka sama video kayak gini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen, supaya channel ini bisa grow lebih banyak dan aku bisa approach lebih banyak orang buat ngajak collab. Iya, aku bakal nantang diri aku buat collab sama orang walaupun aku introvert banget. Nah, jadi aku berharap sih kalau misalnya channel ini bisa grow lebih gede lagi, aku tuh bisa approach mulai kayak brand-brand lokal Indonesia atau misalnya brand-brand Jerman buat aku ajak collab, jadi aku bisa ngelihat behind the scene engineering mereka, dan menurut aku itu bakal seru banget sih. Jadi aku minta tolong ke kalian supaya support channel ini, supaya kita bisa punya akses ke company-company yang lebih keren lagi dan akses-akses yang lebih seru lagi buat kita bikin video tentang keseharian dan engineering juga. Oke, see you in the next video. Dadah!